Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wencis Raus Oladuri, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teori-teori tentang konseling dalam TK. Nah, teori-teori konseling dalam TK yang saya jelaskan ini yaitu konseling behavioral. Konseling merupakan sebuah upaya pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien. Bantuan di sini dalam pengertiannya sebagai upaya membantu orang lain agar ia mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya sendiri, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu menghadapi krisis-krisis yang dialami dalam kehidupannya. Behavioral adalah suatu pandangan teoritis yang beranggapan bahwa persoalan psikologis adalah tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi mengenai kesadaran dan mentalitas. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konseling behavioral yaitu sebuah proses konseling yang merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku atau behavioral dalam hal pemecahan masalah dan penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh klien. Yang berikutnya yaitu sejarah konseling behavioral. Konseling berkembang pertama kali di Amerika yang dipelopori oleh Jesse B. David pada tahun 1898 yang bekerja sebagai konselor di sekolah Detroit. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologis mengungkapkan bahwa kekuatan-kekuatan tertentu dalam lapangan psikologis telah mempengaruhi perkembangan konseling baik dalam konsep maupun teknik. Perkembangan konseling behavioral bertolak dari perkembangan aliran behavioristik dalam perkembangan psikologis yang menolak pendapat aliran-aliran strukturalisme yang berpendapat bahwa mental, pikiran, dan perasaan hendaknya ditentukan terlebih dahulu bila perilaku manusia ingin dipahami. Maka muncullah teori introspeksi. Aliran behaviorisme menolak metode introspeksi dari aliran strukturalisme dengan sebuah keyakinan bahwa menurut para behavioris, metode introspeksi tidak dapat menghasilkan data yang objektif karena kesadaran menurut para behavioris adalah sesuatu yang dubis, yaitu sesuatu yang tidak dapat diobservasi secara langsung ataupun secara nyata. Dan yang berikutnya yaitu konsep dasar teori konseling behavioral. Konsep dasar konseling yaitu membantu, sedangkan konsep dasar dari behavioral yaitu memprediksi dan kontrol atas perilaku manusia yang tampak. Muhammad Surya memaparkan bahwa dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Nah, yang tadi membahas tentang konsep dasar teori konseling behavioral. Selanjutnya membahas tentang konsep dasar teori konseling keluarga behavioral. Di dalam terapi keluarga behavioral ditekankan tentang bagaimana mengubah perilaku anggota keluarga dengan memodifikasi gejala atau akibat dari suatu tindakan. Penekanan terhadap penghilangan perilaku yang tidak sesuai menjadi perilaku yang positif. Dan yang terakhir yaitu hakikat manusia dalam konseling behavioral. Hakikat manusia dalam pandangan para behavioris adalah pasif mekanis. Manusia dianggap sebagai sesuatu yang dapat dibentuk dan diprogram sesuai dengan keinginan lingkungan yang membentuknya. Dalam teori ini beranggapan bahwa manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan
dengan kontrol terbatas, hidup dalam alam deterministik, dan sedikit peran aktifnya dalam memilih martabatnya. Baik, sekian video ini dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk yang menontonnya. Sekian dan terima kasih.